A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua untuk dapat menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan tahun 1441 ini. Ini kesempatan yang benar-benar amat berharga bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama membantu kita untuk dapat menjalankan ibadah siam, qiyam, merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, mengamalkan isinya, menyampaikannya kepada mereka-mereka yang wajib untuk kita sampaikan. Karena tugas para nabi, para rasul menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan pada kitab sucinya. Begitu pula nabi kita tidak terkecuali. Sepanjang hidup beliau membacakan ayat-ayat Allah, menerangkannya kepada mereka, memberikan contoh pengamalan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada beliau. Oleh karena itu, antara Al-Quran dan Sunnah Nabi kita benar-benar seiring, seirama. Kitab suci merupakan pedoman, Nabi merupakan orang yang memberikan contoh dalam mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kesempatan yang amat berharga ini, mudah-mudahan Allah membantu kita mengkhusyukkan hati kita untuk dapat menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya, mengisi detik-detik waktu kita dengan beribadah kepada Allah dan amalan-amalan saleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dengan berakhirnya bulan Ramadan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan langkah-langkah kita di jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan dan ajarkan bagi kita semua. Dengan penuh keteguhan kita berpegang pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti bimbingan petunjuknya, walaupun dengan mengorbankan seluruh yang kita miliki. Walaupun konsekuensinya kita harus mempersembahkan hidup kita. Kalau kita dapat melakukan hal ini, ini merupakan karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih dengan tema yang sama. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma-asma'nya. Memahami asma-asma'nya melalui ayat-ayatnya. Dari pemahaman ini, kita dapat bergaul dengan baik bersama sesama manusia. Dengan meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala pada asma-asma'nya yang begitu indah, agung, dan mulia. Juga kita dapat berhubungan dengan begitu indah mesra bersama seluruh alam raya dan isinya.
yang semuanya merupakan manifestasi dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita. Tanpa rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita akan dapat lahir sebagai manusia yang diberikan akal, yang mendapatkan kemuliaan untuk menjadi khalifahnya dan mendengarkan bimbingan, petunjuk, dan firman-firman-Nya. Kalau kita dapat menghargai hal ini, niscaya kita akan menemukan kebenaran yang sejati, keindahan yang amat sempurna dalam hidup ini. Bukan sebatas kesenangan, kenikmatan hawa nafsu sesaat yang mengotori jiwa dan kalbu kita. Tapi kita akan menemukan kebenaran yang penuh dengan keindahan, yang akan membuat pandangan kita, pendengaran kita, seluruh indera kita, termasuk kalbu kita, jiwa kita, merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dengan tema kita berkomunikasi dengan Allah melalui asma-Nya, memahami asma Allah melalui ayat-ayatnya, kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah An-Najm. Suratul Najm dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Itu ayat 31 dari suratul Najm. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, maha luas rahmat Allah dan ampunannya yang tidak mungkin dapat kita bayangkan. Hanya dengan kita memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Afu yang maha pemaaf, Al-Ghafur yang maha pengampun, bukan hanya mengampuni tapi menutupi dan menghapuskan semua jejak-jejak kesalahan dan keburukan kita. Hanya dengan memahami makna ini, kita tidak akan dapat untuk dapat memahami luasnya rahmat
maaf dan ampunan Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat-ayatnya bagi kita semua yang menerangkan bagaimana manifestasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Agar kita dapat meresapi kebesaran dan keagungan Allah. Walaupun mustahil bagi kita untuk dapat meliputinya, tapi dengan merenung, dengan kita meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungkan ayat-ayat yang di langit maupun di bumi, kita akan menyadari betul-betul betapa luasnya rahmat, maaf dan ampunan Allah yang tak terhingga. Kita merasa malu dengan nikmat Allah yang begitu besar, maaf dan ampunannya atas kita, tapi masih sering kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan luasnya ampunan Allah, rahmatnya, karunia yang meliputi segala sesuatu, kita tidak merasa malu melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak senonoh di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Allah tidak dirugikan dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi sebagai seorang hamba seharusnya kita menyadari betapa memalukannya perbuatan kita di hadapan Allah yang begitu pemurah, pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, yang mengajak kita dengan kasih sayangnya untuk berjalan di atas jalan keselamatan. Kita berpaling dengan angkuh dan sombong, seolah-olah Allah yang butuh kepada kita, padahal kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai salah satu contoh bukti manifestasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah, mari bersama-sama kita merenungkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, milik Allah, seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi. Hanya Dia satu-satunya pemilik, penguasa, pemerintah di alam raya. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikannya dalam arti yang mutlak dan sempurna, bukan seperti kita. Kita memiliki sesuatu bukan dalam arti yang sempurna. Kita bisa kehilangan kontrol terhadap apa yang kita miliki. Kita bisa kehilangan apa yang kita miliki, pergi meninggalkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Raja di Raja, pemilik, penguasa dalam arti yang sempurna. Semua dalam kendalinya, semua dalam kontrolnya, semua berasal daripadanya, dan semua kembali kepadanya. Ini yang mesti kita resapi dan kita fahami. Jadi pada saat kita mendengarkan firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi adalah kepemilikan yang bersifat mutlak, sempurna. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kemurahannya akan membalas setiap orang yang berbuat keburukan sesuai dengan perbuatannya. Tapi sebaliknya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, akan membalas orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Kata lebih baik yang kita fahami dari kata husna, yang merupakan kata feminim dari kata ahsan. Yang mengucapkan balasan yang lebih baik bukan kita dengan pengetahuan dan perhitungan kita, tapi Allah yang mengucapkan dan menjanjikan hal ini. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya balasan yang Allah berikan bagi orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat buruk, di samping dia merugikan orang lain, pertama-tama dia merugikan dirinya. Dia akan merasakan keburukan, kegelapan, dan kesialan dari perbuatannya. Sedangkan orang yang berbuat baik kepada sesamanya,
sebetulnya dia berbuat baik pertama-tama terhadap dirinya, yang akan membuat jalannya menjadi mudah, hidupnya menjadi terang, jiwanya menjadi tenang dan lapang. Bahkan dia akan mendapatkan dan menjumpai kondisi yang lebih luas dan lebih mudah. Sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka barang siapa yang memberi dan dia memberi, berinfak, berbuat kebaikan dari hasil ketakwaan dia kepada Allah, bukan dari hasil usaha yang tidak benar. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia betul-betul meyakini, membenarkan janji-janji Allah yang akan membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik. Fasanuyassiruhu liyusra, maka kami akan mempermudah dirinya menuju keadaan kondisi kehidupan yang lebih mudah. Kata yusra merupakan muannats dari kata aisar. Aisar artinya lebih mudah. Begitu juga yusra. Jadi barang siapa yang memberi, yang berbuat kebaikan, yang akan diterima bukan balasan yang setimpal, tapi balasan yang lebih baik, bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Oleh karena itu kata lebih baik, batasan dan ukurannya tidak dapat sama sekali kita khayalkan dan kita berikan. Itulah merupakan rahmat Allah. Jadi yang menguasai, yang memiliki dan memerintah alam raya ini berjanji untuk membalas orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatan yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diuntungkan dengan kebaikan kita. Itulah rahmat Allah, karunia-Nya yang benar-benar sempurna. Belum lagi kalau kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Yang tadinya tercatat sebagai perbuatan dosa dalam lembaran amal kita, dihapuskan, bukan hanya dihapuskan, bahkan digantikan dengan kebaikan sebagai isinya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi bukan hanya dihapuskan, dibiarkan kosong, Allah gantikan dengan kebaikan karena taubat dan istighfar kita. Oleh karena itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajaban liman yahlik wa ma'ahun najah. Sungguh mengherankan bagi orang yang celaka padahal dia memiliki bahtera penyelamat. Faqila lahu, ma hiya ya Amirul Mukminin? Apa yang kamu maksudkan dengan penyelamat wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan al-istighfar, memohon ampun kepada Allah. Saksikan bagaimana Nabi Allah Yunus di kedalaman lautan dalam perut ikan ketika dia memohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan bertasbih memohon ampun, Allah selamatkan dirinya. Jadi jangan Anda berputus asa bagaimanapun besarnya dosa Anda, gelapnya hidup Anda. Bila Anda beristighfar, bertaubat, Anda akan masuk dalam suasana yang terang benderang, meninggalkan kehidupan Anda yang gelap gulita. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manifestasi dari rahmat Allah, manifestasi dari maaf dan ampunan Allah yang tak terhingga. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah dengan orang-orang yang berbuat kebaikan? Bukan hanya terbatas pada orang-orang yang berbagi, yang berbuat kebaikan terhadap sesama, tapi termasuk dalam orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar. Begitu dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, dia akan melindungi orang di sekelilingnya dari keburukan amalnya. Wal fawahish, begitu pula perbuatan keji seperti perzinaan, homoseksual, dan yang serupa. Begitu dia menjauhkan diri dari perbuatan tersebut, dia telah berbuat kebaikan dengan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi yang termasuk dalam orang-orang yang berbuat ihsan, mereka yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, perbuatan yang keji.
illal lamam. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-lamam di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebahagian lagi mengatakan bahwa lamam itu seorang yang melakukan dosa besar, sadar, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah seolah-olah dia tidak melakukan dosa. Dalam pepatah Arab dikatakan, in taghfirillahumma faghfir jamma fa ayyu 'abdin laka ma alamma. Bila engkau memberikan ampunan ya Allah, ampunilah seluruh dosa kesalahan kami secara menyeluruh. Siapakah di antara hamba-hambamu yang tidak pernah menyenggol melakukan perbuatan dosa? Kata alamma di sini menyentuh sesuatu kemudian dia tinggalkan. Seperti firman Allah ketika menggambarkan orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka yang termasuk dalam orang yang bertakwa di saat mereka melakukan perbuatan keji, mereka tersadar teringat pada Allah, lalu memohon ampun kepada Allah dan tidak larut terus-menerus dalam perbuatan dosa, tapi dia kembali kepada rel kebenaran. Siapakah yang akan mengampuni dosa kecuali hanya Allah? Jadi sebahagian ahli tafsir mengatakan lamam dosa kecil, sebahagian lagi mengatakan tidak, dia dosa besar. Tapi dia begitu mengerjakan sadar, dia kembali segera ke jalan yang benar, maka termasuk dalam perbuatan lamam. Jadi orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, dari perbuatan keji, kecuali yang dilakukan secara lamam. Baik itu dosa kecil atau dosa besar yang dilakukan, begitu tersadar dia segera kembali ke jalan Allah, menyesali perbuatannya, memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ditutup setelah itu, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakan kamu, yang merawat, mengasuh kamu, betapa luasnya ampunannya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah yang tak terhingga atas dirimu, wahai hamba Allah. Maka sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang begitu berharga untuk datang kepada Allah dengan memohon ampun, bertaubat. Kemudian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji. Dia berbuat kebaikan terhadap sesama. Maka orang yang melakukan perbuatan semacam ini adalah orang-orang yang benar-benar meraih peruntungan yang besar. Tapi kebalikannya, orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi. Dia lebih mengetahui tentang kalian, wahai manusia. Dari mulai pertama Allah mengawali penciptaan kalian dari tanah, dari bumi. Wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Demikian pula ketika kalian hanya masih merupakan janin, masih merupakan embrio dan bayi dalam perut ibu kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui semua ini dibandingkan kalian, karena Allah yang menciptakan kalian, yang membentuk rupa kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu mengenai kalian dari mulai dia pertama kali mengambil diri kalian dari bumi. Ketika kalian merupakan janin dalam rahim ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Di tengah-tengah masyarakat kalian memandang diri kalian sebagai manusia suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Ketakwaan tidak perlu diucapkan ketakwaan. Dalam sanubari diiringi dengan sikap perbuatan yang seiring serupa. Walaupun manusia tidak menyaksikan perbuatan kita, tapi Allah Maha melihat, Maha mendengar segala sesuatu. Ini merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Maka mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk meraih ampunan tersebut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian.
dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah terhadap kita. Begitu pula ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk beristighfar, bertaubat kepadanya. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan amalan soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha. Hingga begitu datang detik-detik sakaratul maut, kita meninggalkan dunia dalam keadaan bersih dari dosa dengan rahmat Allah. Dengan rahmat dan kemurahan Allah. Dan Allah kumpulkan kita bersama para nabi. Terutama sekali Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, keluarga kita semua. Allah bimbing mereka untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang berjasa. Berbuat kebaikan untuk kita sekecil apapun. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.